Shalom saudara terkasih. One Minute in Spirit Ngagel Wasono kembali hadir dengan semangat baru. Kita lanjutkan seri seru tentang rekan kerja Rasul Paulus. Ternyata di balik nama besar Paulus ada banyak teman pelayanan yang luar biasa. Yuk, kita tonton bersama-sama. Salam saudaraku terkasih. Markus atau Yohanes Markus adalah rekan pelayanan yang pernah ikut Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi pertama. Namun di tengah jalan, Markus mundur dan kembali ke Yerusalem. Alkitab tidak menyebutkan alasan pastinya, tetapi mungkin karena Markus masih muda dan belum siap menghadapi pelayanan yang berat dan penuh tantangan. Karena itu, ketika Barnabas ingin mengajak Markus kembali, Paulus sempat menolak karena ia masih ingat kegagalan Markus sebelumnya. Namun Markus tidak berhenti di situ, ia tidak tinggal dalam kegagalannya. Markus belajar, bertumbuh, dan kembali melayani dengan setia. Bahkan sebagai bukti pertumbuhan rohaninya, Markus akhirnya dipakai Tuhan untuk menulis Injil Markus, salah satu dari 4 Injil dalam Alkitab. Hingga pada akhirnya Paulus sendiri mengakui bahwa Markus berguna dalam pelayanan. Pelajaran bagi kita, sekalipun pernah mundur atau gagal, jangan berhenti melayani. Seperti Markus, jika kita mau bertumbuh dan belajar, Tuhan tetap bisa pakai hidup kita menjadi berkat. Shalom saudara terkasih, Demas adalah salah satu rekan pelayanan Paulus. Dalam surat Kolose dan Filemon, namanya disebut bersama nama besar seperti Lukas dan Markus. Tapi di akhir perjalanan pelayanan Paulus ada kisah yang berbeda. Paulus berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Tidak dijelaskan apa yang Demas kejar, apakah kenyamanan, kekayaan, atau rasa aman. Tapi jelas Demas berhenti di tengah jalan. Ini berbeda dengan rekan-rekan Paulus lainnya yang tetap setia hingga akhir, meski harus menghadapi penderitaan. Dari Demas kita diingatkan, memulai pelayanan dengan baik itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah menyelesaikannya dengan setia. Jangan sampai seperti Demas, kita tergoda oleh dunia dan meninggalkan panggilan yang Tuhan percayakan. Shalom saudaraku terkasih. Tikhikus adalah salah satu rekan pelayanan Paulus yang tidak banyak dikenal, tetapi memiliki peran yang sangat penting. Saat Paulus di penjara, ia tidak bisa datang langsung kepada jemaat. Karena itu, Paulus mempercayakan Tikhikus untuk membawa surat-surat penting dan menyampaikan kabar tentang keadaannya. Namun tugas Tikhikus bukan hanya sebagai pengantar surat. Paulus secara khusus menulis bahwa Tikhikus diutus supaya ia menghibur hatimu. Artinya, Tikhikus juga bertugas menguatkan dan menghibur jemaat secara langsung, agar mereka tetap setia dalam iman meski menghadapi tekanan atau mendengar bahwa Paulus sedang ditahan. Yang membedakan Tikhikus dari rekan Paulus lainnya adalah ia melayani dengan setia di balik layar, bukan sebagai pengkhotbah besar atau penulis surat, tetapi sebagai penghubung yang dipercaya membawa pesan penting dan menguatkan jemaat. Tugasnya mungkin tampak sederhana, namun sangat berarti dalam mendukung pelayanan Paulus dan membangun iman jemaat. Mari kita belajar seperti Tikhikus, yang setia melayani di balik layar. Tidak harus tampil di depan, tetapi tetap setia dan dapat dipercaya dalam tugas apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Shalom saudara terkasih. Onesimus adalah seorang budak milik Filemon yang pernah melarikan diri. Dalam pelariannya, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus dan bertobat menjadi pengikut Kristus. Hidupnya diubahkan dari budak yang dianggap tidak berguna menjadi rekan pelayanan Paulus yang berguna bagi jemaat. Karena itulah Paulus menulis surat khusus kepada Filemon agar Onesimus diterima kembali bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman. Kisah Onesimus mengajarkan bahwa siapapun dengan latar belakang apapun, jika hidupnya diubahkan oleh Kristus, dapat dipakai menjadi berkat. Mari kita belajar dari Onesimus, sekalipun
punya masa lalu yang kelam, Tuhan tetap sanggup mengubahkan hidup kita dan memakai kita untuk tujuannya yang mulia. Siapa bilang pelayanan harus sendirian? Tuhan selalu sediakan orang-orang yang siap berjalan bersama kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di episode selanjutnya bersama One Minute in Spirit GPPS Ngakel Wasono.